peristiwa yang ketiga itu tentang reformasi gereja ya. Nah, reformasi gereja ini pertama di sini ada pertentangan Bonifasius 8 dan Philip 4 ya. Jadi di sini yang paling Ibu jelaskan adalah Bonifasius, ini paus lah kayak paus gitu. Dia mengumumkan tahun 1300 sebagai tahun jubile ya. Tahun ini dimaksudkan sebagai tahun khusus untuk pengampunan dan penghapusan dosa. Jadi karena gereja mengalami krisis keuangan, maka Paus Bonifasius ini dia menjual gitu ya. Menjual surat pengampunan dosa atau penghapusan dosa yang disebut dengan surat indulgensi ya. Ini dari Bonifasius ini. Nah, jadi orang-orang yang ingin bertobat dan dosanya akan dihapus gitu ya, ya akan dikasih surat ini dan nanti bayar gitu, dan uangnya ya untuk pihak gereja. Nah ini selain tadi ya yang di abad pertengahan ini mereka melakukan beberapa praktik penyimpangan, tapi ini yang paling ketara adalah penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi gitu ya. Nah di gereja gitu, ini kesimpulan penting tentang keadaan sosial keagamaan di Eropa sebelum terjadi reformasi gereja tahun 1517. Yang pertama, terjadi krisis moral yang besar dalam tubuh gereja. Tadi Ibu bilang, di gereja mendominasi seluruh bidang kehidupan ya. Mereka itu kayak perwakilan Tuhan, tapi sifat dan kelakuannya tidak seperti itu gitu. Jadi nanti akan mendorong masyarakat, bahkan orang internal gereja itu sendiri gitu akan menentang. Nanti kita bahas lagi. Berkembangnya nasionalisme, kemudian lahir ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Tadi yang saya katakan, jadi dari kalangan gereja sendiri nanti timbul perpecahan, ada yang tidak setuju dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh pihak gereja. Nah, kemudian yang keempat adalah semakin berkembangnya tradisi intelektual dan iklim kebebasan di Eropa. Orang semakin pinter dan mereka juga semakin sadar akan kebebasan sebagai individu yang tidak boleh terkekang oleh dogma-dogma gereja. Nah, jadi orang-orang dalam gereja atau orang-orang agama gitu ya, bidang agama ini sudah mulai melakukan reformasi, sudah mulai melakukan penolakan, salah satunya John Wesley dan John Hus ya. Ini sudah melakukan penolakan atas penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik ya. Tapi akhirnya ya nanti orang-orang ini dihukum gitu karena menentang gitu ya, menentang gereja. Nah, akhirnya nanti ada satu tokoh yang berani dan berhasil melakukan reformasi gitu ya. Ini adalah Augustinian Martin Luther ya. Ini dari Jerman. Ini pelopor gerakan reformasi gereja, atau di situ dituliskan Protestan ya. Nah, jadi terjadi tahun 1517, ini dipelopor oleh biarawan ya, yaitu Martin Luther. Jadi dia tuh biarawan, kan orang gereja, orang internal gereja sendiri, tapi dia tidak suka dengan praktik-praktik ya, doktrin-doktrin yang dilakukan dalam gereja Katolik Roma gitu ya. Namanya Martin Luther. Nah, dia menempelkan gitu ya 95 dalil atau 95 tesisnya dia di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Jadi dia protesnya dia tuh dituliskan dalam 95 dalil itu, kemudian dia paku, dia tempel di
gereja itu ya sungguh berani, bukan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya gereja mengucilkan Martin Luther, gereja mengutuk Martin Luther. Nah, tetapi gerakan Luther ini justru mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat, gitu ya. Nah, orang-orang yang mengikuti jejak Martin Luther ini orang-orang yang tidak setuju dengan praktik-praktik dogma-dogma gereja ini nanti disebut kaum Protestan, kaum-kaum yang protes, gitu ya. Sehingga nanti makanya muncul ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, ini sebenarnya lahir dari sini, gitu ya. Nah, ini salah satu tokoh yang lain ini ya tadi ya, Protestan ini merambat ke wilayah Swiss, ke wilayah Prancis ya. Swiss ini dipelopori atau tokohnya namanya Ulrich Zwingli. Ya, sedangkan di Prancis ini John Calvin. Nah, dampaknya langsung apa nih? Dampak langsung dari reformasi gereja yang pertama lahir Protestanisme tadi. Ya, paham gerakan Protestanisme, orang-orang yang protes tadi, kawan-kawannya Martin Luther. Kemudian menguatnya negara dan pemerintahan sekuler, ya sekuler tadi, pemisahan agama dan negara. Lahirnya gereja Anglikan, kemudian reformasi dan demokrasi, kemudian ada perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Ini dampaknya setelah ada reformasi gereja, demokrasi, lebih rakyat lebih bebas untuk beragama gitu ya, boleh Katolik, boleh Protestan gitu ya dan sebagainya. Tapi muncul perang 30 tahun ya ini karena ya terjadi konflik, pasti terjadi konflik antara penganut Katolik Roma tadi dengan kaum-kaum Protestan ini kan gitu. Tapi nanti perang 30 tahun ini diakhiri dengan perjanjian damai Westphalia atau Westphalen tahun 1648 ya. Nah, kemudian ada yang namanya etika Protestan, ini termasuk dampak juga, yaitu daya penggerak di belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme. Jadi etika Protestan ini nanti mendorong sistem kapitalisme. Tadi Ibu sudah jelaskan sistem kapitalisme. Nah, kemudian ada gerakan reformasi gereja Katolik. Jadi gini, reformasi Katolik ini ya, tadi kan Katolik Roma diprotes oleh kaum Protestan. Nah, mereka itu seakan-akan tidak mau gitu kalau mereka tuh diprotes karena salah oleh orang Protestan gitu. Tapi mereka seakan-akan ya saya sadar sendiri gitu ya, saya pengen ke jalan yang benar, saya sadar sendiri dari internal sendiri gitu, ingin mewujudkan pembaharuan internal gereja dari diri sendiri gitu untuk melawan gerakan Protestanisme ya. Ini abad ke 16 dan 17 nih. Reformasi Katolik lebih dimaknai sebagai suatu tindakan sadar dari gereja Katolik, bukan ya, sebagai reaksi atas gerakan Protestanisme. Jadi mereka kayak nggak mengakui keberadaan orang-orang yang protes itu tadi, yang apa ya, mereka nggak mau dikatakan sadar karena diprotes gitulah, semacam itu. Nah, itu selesai sampai reformasi gereja. Kita tadi sudah membahas Renaissance, kemudian merkantilisme dan reformasi gereja ya.